Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Lailatul Badriyah, NIM 2017 017076. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Religiusitas dan Penegakan Hukum terhadap Perilaku Penggelapan Pajak atau Tax Evasion dengan Moral Pajak atau Tax Moral sebagai variabel intervening. Nah, studi kasusnya pada wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta. Yang pertama yaitu Bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Di sini penggelapan pajak adalah fenomena yang kompleks di luar analisis biaya atau manfaat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, yaitu salah satunya moral pajak. Nah, di sini ada realisasi penerimaan pajak di DIY pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,4 triliun, sedangkan targetnya sebesar 6,1 triliun. Untuk tahun 2018 penerimaan pajaknya yaitu sebesar 1.315,9 triliun, sedangkan untuk targetnya sebesar 1.424 triliun untuk tahun 2017, yaitu di mana penerimaannya sebesar 1.151 triliun, sedangkan untuk targetnya sebesar 1.283,57 triliun. Nah, untuk 2016 penerimaan pajaknya sebesar 1.105,81 triliun, dan untuk 2015 yaitu penerimaan pajaknya sebesar 1.060,83 triliun, sedangkan untuk target penerimaannya sebesar 1.294,26 triliun. Nah, jadi dari penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak ada yang mencapai target penerimaan pajak. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Di sini perumusan masalahnya ada 7, yaitu yang pertama, apakah religiusitas berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Kemudian yang kedua, apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Yang ketiga, apakah religiusitas berpengaruh terhadap moral pajak. Yang keempat, apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap moral pajak. Kemudian yang kelima, apakah moral pajak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Kemudian yang keenam, apakah religiusitas berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak melalui moral pajak. Dan yang ketujuh, apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap penggelapan pajak melalui moral pajak. Nah, kemudian batasan masalah. Di sini ada batasan masalah, yaitu untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan. Maka dalam hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah pengaruh religiusitas dan penegakan hukum terhadap perilaku penggelapan pajak dengan moral pajak sebagai variabel intervening. Nah, di sini tujuan penelitiannya yaitu ada 7, yaitu mengetahui apakah religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Kemudian apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap moral pajak. Kemudian apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap moral pajak. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Kemudian apakah religiusitas berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak melalui moral pajak. Dan apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak melalui moral pajak. Kemudian selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Nah, di sini manfaat penelitian yaitu bagi penulis, kemudian ada bagi wajib pajak, dan bagi peneliti selanjutnya. Kemudian ada sistematika penelitian. Nah, di sini sistematika penelitian yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di sini ada kajian teori. Kajian teorinya yaitu ada teori planet behavior atau TPB, kemudian ada teori atribusi, kemudian ada variabel-variabelnya yaitu religiusitas, penegakan hukum, penggelapan pajak, kemudian moral pajak. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Nah, di sini saya menggunakan
jurnal acuan atau jurnal utamanya yaitu Zirman 2015 yang berjudul Pengaruh Penegakan Hukum dan Gender Terhadap Penggelapan Pajak Dimediasi oleh Moral Pajak. Kemudian jurnal lainnya yaitu Muslimah Mahmudah dan Deden Dinar Iskandar 2017 Analisis Dampak Teks Moral Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Studi Kasus Kota Semarang. Kemudian pengembangan hipotesis. Nah, di sini pengembangan hipotesisnya yaitu H1-nya religiusitas berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Kemudian hipotesis 2 penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Kemudian H3 religiusitas berpengaruh positif terhadap moral pajak. H4 penegakan hukum berpengaruh positif terhadap moral pajak. Kemudian H5 moral pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Kemudian H6 religiusitas berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak melalui moral pajak. Kemudian H7 penegakan hukum berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak melalui moral pajak. Nah, di sini ada kerangka pikir penelitian. Nah, kerangka pikir penelitian yaitu X1-nya religiusitas, kemudian penegakan hukum, X2-nya kemudian moral pajaknya sebagai variabel intervening atau variabel Z, kemudian penggelapan pajaknya yaitu sebagai variabel Y. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Nah, di sini ada sifat penelitian. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif didukung dengan perolehan data yang didapat dari penyebaran kuesioner. Kemudian definisi penelitian dan indikator variabel penelitian. Nah, di sini ada variabel dependent, variabel independen, variabel intervening. Nah, di sini variabel dependennya atau variabel Y yaitu penggelapan pajak, kemudian variabel independennya atau variabel X yaitu X1-nya religiusitas dan X2-nya yaitu penegakan hukum. Kemudian variabel intervening atau variabel Z. Nah, di sini variabel interveningnya yaitu moral pajak. Di sini ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi merupakan suatu kelompok yang dapat berupa orang atau kejadian yang hendak diteliti. Nah, sampel populasi dalam penelitian ini yaitu sejumlah 100 orang wajib pajak yang berada di kota Yogyakarta. Kemudian sumber dan metode pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang bersumber langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan menyebar kuesioner melalui Google Form kepada wajib pajak yang berada di Yogyakarta. Kemudian tempat dan waktu pengambilan data. Tempat penelitian yaitu di wilayah kota Yogyakarta pada wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya yaitu pengembangan instrumen penelitian. Nah, di sini instrumen atau alat ukur dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang berupa butir-butir pertanyaan yang akan diberikan tanggapan oleh responden penelitian. Kemudian teknik analisis data yaitu ada uji validitas data dan ada uji reliabilitas. Di sini uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, sedangkan uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kemudian teknik analisis data. Nah, di sini ada uji statistik deskriptif, kemudian ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, kemudian ada uji heteroskedastisitas. Kemudian ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis terdiri dari uji simultan atau uji F, kemudian yang kedua uji statistik atau uji T, kemudian yang ketiga analisis koefisien determinasi atau R.